Apa gimana Pak? Soal apa Pak? Dipanggil untuk apa Pak? Enggak tahu saya. Ada pembahasan KTI. Oh, enggak tahu. Diundang Pak Seskap itu. Suasana Istana Merdeka Jakarta pada Senin, 3 November 2025, diwarnai kejutan dengan kehadiran mantan Menteri Perhubungan 2014 dan Menteri ESDM 2016-2019, Ignatius Jonan. Tapi kalau menurut Pak Jonan bagaimana mengenai polemik utang bus ini Pak? Dipanggil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini sontak memicu berbagai spekulasi, terutama di tengah sorotan publik terhadap isu-isu strategis sektor perhubungan dan energi. Kedatangan Jonan yang irit bicara sebelum pertemuan semakin menambah misteri agenda di balik panggilan mendadak tersebut. Saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jonan yang diberondong pertanyaan oleh awak media memilih untuk tidak banyak berkomentar. Pak, kalau dipercaya lagi dikasih jabatan sama Pak Prabowo mau Pak? Gimana Pak? Bersedia nggak Pak? Ia hanya menyebut bahwa kedatangannya adalah atas undangan Sekretaris Kabinet. Ketika ditanya apakah pertemuan akan membahas polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung, host Jonan dengan tegas menolak berkomentar. Sikap diamnya justru menguatkan dugaan bahwa keahliannya di bidang transportasi dan BUMN menjadi alasan utama pemanggilannya, mengingat pemerintah tengah mencari solusi atas berbagai tantangan proyek strategis nasional. Kok malah saya diminta wawancara ini? Setelah pertemuan, Jonan akhirnya memberikan keterangan pers yang lebih terperinci namun tetap terukur. Ia mengklaim pertemuan tersebut adalah sesi sharing atau berbagi pandangan dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Kami sebenarnya memang juga minta waktu untuk sharing lah gitu, sebagai rakyat, sebagai warga negara itu berdiskusi tentang program-program yang dijalankan oleh beliau selama ini. Gitu. Ya. Puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah banyak beberapa masukan. Ia mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo dalam diplomasi luar negeri, pengembangan BUMN serta program-program kerakyatan yang berpihak pada keadilan sosial seperti makan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, dan sekolah rakyat. Secara tegas, Jonan menepis semua spekulasi terkait pembahasan proyek kereta cepat Wush. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak meminta pandangannya mengenai masalah utang maupun rencana pengembangan proyek tersebut. Sebagai seorang yang sudah pensiun dari jabatan publik, ia tidak akan menyampaikan pendapat terkait kebijakan yang berjalan. Meski demikian, Jonan mengirimkan sinyal politik yang kuat ketika ditanya mengenai kemungkinan kembali ke pemerintahan. Ia menyatakan kesiapannya untuk kembali mengabdi jika negara memanggil dan ia merasa mampu menjalankan tugas tersebut. Walaupun begitu, ia dengan cepat mengklarifikasi bahwa tidak ada tawaran jabatan apapun dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Pertemuan 2 jam antara Ignatius Jonan dan Presiden Prabowo pada akhirnya menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di satu sisi, Jonan secara resmi membingkainya sebagai diskusi umum tentang program pemerintah. Namun di sisi lain, durasi pertemuan yang lama serta keahlian spesifik yang dimiliki Jonan membuat publik percaya ada agenda strategis yang lebih dalam. Apakah ini merupakan langkah awal Presiden Prabowo untuk merangkul kembali teknokrat berpengalaman atau sekadar konsultasi biasa? Waktu yang akan menjawabnya. Enggak. Ya diskusi aja kok. Diskusi aja. Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, kalau soal Wush sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala.